Saudara lebih pentingkan kawan pun perasaan daripada Tuhan pun perasaan. Saudara ini ciptaan, dia yang cipta saudara. Dia yang kasih nafas di saudara. Harusnya saudara tuh tahu diri dan lebih jaga dia pun perasaan daripada satu perasaan. Saudara harus lebih jaga perasaan Tuhan. Tapi kan kita kadang-kadang lebih jaga perasaan kawan toh. Son enak pakai nanti karmane. Son bisa, lu harus jaga perasaan Tuhan. Ibadah dulu. Amin. Main futsal nanti baru main. Jangan main di hari Jumat pas jam ibadah. Lu main-main kok napas putus. Son betanya memang sah. Makan-makan di kafe itu makanan tagai di lupung kerongkongan baru nanti baru makan ini ibadah cuma 2 jam. Asli itu lu mau makan di sana sudah. Lu mau main futsal lu main semuanya lu ibadah dulu. Kan 1 Timotius 4 ayat 8 kan bilang begitu. Latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tinggal lu bagi atur mana jam olahraga, mana jam ibadah supaya keren. Jangan tiap hari saudara olahraga terus, ibadah saudara kesampingkan. Dalam ibadah itu ada pujian penyembahan, dalam ibadah itu ada firman. Nah saudara kalau tidak datang ibadah sama sekali, nah saudara tidak dengar firman. Nah iman mau bertumbuh bagaimana? Sedangkan Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Saudara tidak datang ibadah, iman mau timbul bagaimana? Saudara tidak dengar firman. Begitu di rumah tidak pernah baca firman, hanya main handphone. Dua Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini Tuhan masih kasih kesempatan tentunya buat saya untuk berdiri dan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Dan saya berharap teman-teman pemuda tidak bosan, ya, tidak merasa terpaksa juga untuk datang ibadah, karena tentu kita datang ibadah ini karena kita mau memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di ruangan ini, saudara-saudara yang datang ibadah, saya percaya Tuhan bekerja di hatinya menarik saudara untuk bisa hadir di sini, ya. Bagi saudara-saudara yang baru hadir ya malam hari ini bergabung di Amazing Youth dan Teen, selamat bergabung. Saudara-saudara jangan merasa asing, ini tempat orang-orang muda berkumpul untuk memuji Tuhan. Jadi siapapun Anda yang mau bergabung untuk beribadah bahkan melayani bersama, silakan saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Dan tentunya kami rindukan saudara lebih dalam lagi di dalam Tuhan, ya, mau melayani Tuhan. Kita bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat ini ada begitu banyak hal yang luar biasa yang kita sudah pelajari. Saudara-saudara tentu minggu yang lalu, saudara-saudara, saya sudah membahas saudara-saudara bahwa bagian ini ya tentu merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh Timotius, seorang anak muda, saudara-saudara, yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan Paulus sebagai seorang senior, sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, memberikan nasihat kepada Timotius supaya dalam pelayanannya dia menjadi hamba Tuhan yang tidak sekedar hebat mengajar, tapi juga menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa memberi teladan atau menunjukkan teladan yang luar biasa. Dan di bagian awal minggu yang lalu, part yang ketiga, saudara-saudara, saya sudah bahas bahwa Paulus membukanya dengan mengatakan bahwa harus melayani dengan hati nurani yang murni. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Saya kembali mengingatkan saudara, kalau saudara mau nonton bisa di YouTube. Di YouTube-nya paket itu ada, tapi paket ingatkan sekali lagi malam hari ini bahwa di bagian pertama Paulus mengatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, saudara, ya. Hati nurani yang murni, kata Paulus. Dan ini yang sudah dibahas minggu yang lalu, karena tentu Paulus katakan seperti ini karena memang ada orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak dengan hati nurani yang murni. Ada orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak dengan motivasi yang benar. Memang dia melayani dengan kemunafikan, itu
susah untuk diketahui orang terdekat, susah dilihat oleh orang-orang yang di sekitar dia. Mungkin dia pandai untuk menutupi segala sesuatu, tapi kan kita tahu kita tidak bisa tipu Tuhan. Kita bisa tipu orang dekat, kita bisa tipu orang tua, kita bisa tipu teman, kita bisa tipu sahabat, tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 bahwa Tuhan itu mengenal hati, ya, menguji batin, ya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 lebih tepatnya mengatakan begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Aku Tuhan yang selidiki hati, yang uji batin. Saya hanya bisa lihat saudara tuh dari luar. Saya tidak bisa lihat saudara tembus sampai ke dalaman hati. Tidak bisa. Bahkan orang tua pun tidak bisa melihat Anda sampai ke dalaman hati. Itu tidak bisa. Hanya satu pribadi yang bisa lihat sampai ke dalaman hati, yaitu cuma Tuhan. Saudara, jadi saya suka bagian pertama di ayat yang ketiga, Paulus bilang, aku bersyukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi memang melayani Tuhan itu harus murni. Ikut Tuhan itu harus murni, saudara. Tidak bisa ikut Tuhan itu munafik. Ikut Tuhan itu dengan motivasi yang tidak benar. Oh, itu tidak bisa, saudara. Paulus ngomong demikian karena memang ada orang yang melayani Tuhan tidak dengan hati nurani yang murni. Saya kasih contoh. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 17. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17 bilang begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Berarti ada orang yang melayani Kristus, melayani Tuhan tidak dengan hati nurani yang murni, tapi dengan dengki dan perselisihan, saudara. Ya, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ini khusus orang-orang yang melayani Kristus dengan hati nurani yang murni, saudara, dengan motivasi yang benar. Tapi ayat 17 berkaitan dengan orang-orang yang melayani Tuhan tidak dengan hati nurani yang murni. Melayani Tuhan, saudara, dengan dengki, ada iri hati, perselisihan. Ayat 17 bilang begini, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi memang ada orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak dengan motivasi yang murni. Makanya Paulus memulai dengan ayat 3, aku bersyukur kepada Tuhan, ya, yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ya, ini juga semacam dorongan atau nasihat yang kuat, yang tegas kepada Timotius supaya kamu pun harus menjadi hamba Tuhan, ya, yang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, saudara. Lalu yang berikut minggu yang lalu saya lompat di ayat 13, ya. Saya lompat di ayat yang ke-13, saudara, ya, di mana Paulus bilang kepada Timotius supaya peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Maksudnya ajaran yang Paulus sampaikan. Sehingga lanjutannya dari ayat ini dikatakan begini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saya suka saudara dia bilang di sini, ya, kepada Timotius bahwa peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang benar, ajaran yang sehat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang Paulus mau peganglah kuat-kuat ajaran itu. Tapi tidak hanya sekedar pegang kuat-kuat ajaran itu, tapi kata selanjutnya yang menarik dikatakan lakukanlah itu. Karena banyak orang yang hanya sekedar mencari tahu tentang Alkitab, ya, belajar tentang Alkitab, tapi hanya habis dibelajar, hanya habis dengar firman, tapi tidak melakukan. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan mau tuh ada keseimbangan, saudara. Ada keseimbangan apa yang kita dengar, kita tidak sekedar lalu begitu saja dengar dan buang. Dengar dan lakukan, lakukan firman. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kalau hanya dengar dan tidak melakukan firman, nah omong kosong, nol, besar. Kalau apa yang Anda dengar harus termanifestasikan. Mana bukti nyata dari apa yang engkau dengar? Kita ini di gereja ini dengar ajaran-ajaran yang sehat. Firman Tuhan yang betul-betul mengajarkan kita untuk kita bisa memahami firman dengan benar, saudara. Tidak semua gereja itu mengajarkan firman dengan benar. Tidak semua, ini saya kasih tahu saudara. Ya, bersyukurlah saudara-saudara yang ibadah di sini, itu saudara dengar ajaran yang luar biasa dari Bapak Gembala. Bahkan di hari Jumat pun saya mempersiapkan dengan baik untuk saya bisa sampaikan kepada saudara. Tapi kalau saudara hanya dengar saja dan tidak melakukan, percuma. Dengar dan lakukan. Tapi tentu kita bisa melakukan, kita bisa mentaati firman, saudara.
kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu semua karena kasih karunia. Untuk bisa mentaatinya, kita butuh pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, itu bagian yang kedua yang minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Nah sekarang saudara-saudara, saya naik lagi ke atas saudara-saudara di ayat yang ke-6. Ya, apalagi nasihat dari Paulus, apalagi dorongan dari Paulus yang harus dilakukan oleh Timotius. Saya naik lagi di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 bilang begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku sendiri. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah perhatikan kata mengobarkan karunia Allah. Apa maksud dari kata mengobarkan? Mengapa dalam surat ini Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk mengobarkan kasih karunia Allah, saudara? Karena tentu ada penganiayaan, ada penderitaan yang harus dihadapi saudara, dan itu tidak mudah saudara. Karena ini zaman Nero yang memerintah. Nero tuh jahat sekali saudara. Zaman Nero tuh orang dia bakar hidup-hidup nah saudara. Ya, adu manusia dengan banteng saudara. Itu cara Nero bekerja waktu itu. Dia mau buat apa saja sesuka Nero. Apalagi orang-orang yang memberitakan Injil begini, memberitakan firman begini. Oh, ya di zaman Nero tuh lu akan terima betul-betul penderitaan, penganiayaan ya yang luar biasa saudara-saudara. Nah ini Paulus sampaikan kepada Timotius saudara-saudara, karena tentu Paulus sudah menghadapi atau mengalami hal-hal sulit. Penderitaan yang dialami oleh Paulus itu luar biasa. Sekarang dia sampaikan kepada anak didiknya supaya tetap kuat, tetap mengobarkan kasih karunia Allah begitu. Karena ini repot saudara-saudara. Kamu akan berhadapan dengan masalah besar, penganiayaan, penderitaan yang luar biasa, saudara. Makanya dia ingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah dalam dirinya. Artinya begini, jangan redup, tapi kobarkan, saudara. Jadi kata mengobarkan ini berarti menyalakan api yang mulai redup. Kata mengobarkan berarti menyalakan kembali api yang mulai redup. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan rohani semangat kita bisa melemah karena tantangan. Ya, semangat kita bisa melemah karena penderitaan, rasa takut atau tekanan dunia, saudara. Ya, disinyalir, saudara. Di sini Timotius mengalami ketakutan, ya, dan sebagainya, saudara. Ya, makanya disampaikan oleh Paulus kepada Timotius tujuannya supaya Timotius itu jangan lemah, jangan redup, apinya jangan redup, semangatnya jangan redup, semangatnya jangan patah, saudara. Karena memang banyak orang yang begitu, saudara. Bukankah seringkali kita juga begitu, saudara, dalam ini hidup, ya toh? Karena masalah tertentu, penderitaan tertentu, jangankan omong penderitaan terlalu jauh, putus cinta saja kadang-kadang bikin kita stres, ya toh? Kadang-kadang bikin kita stres, tidak tidur, 1 minggu tidak tidur. Sudah lihat saya, waktu di 4 saya bilang kayaknya kita 2 sampai di sini, tidak bisa lagi, begitu. Tidak bisa dipaksakan, cinta tidak bisa dipaksa. Padahal dia tuh lagi cinta-cintanya. Dia tuh lagi berkorbannya, saudara. Tapi langsung bilang putus, itu kan sakit, saudara. Dan sakitnya tuh bukan cuma di hati, semua sakit habis. Kalau sudah dikasih putus pacar begitu kan sakit, saudara. Tahu omong terlalu jauh tentang itu, saya itu kan bikin kita kadang-kadang tidak semangat beribadah. Ya, saya ini pimpin youth bukan baru. Dan anak-anak muda ini bukan baru, sudah lama, saudara. Pengalaman dari yang teman-teman yang sudah menikah, yang dulu pernah ikut youth, pernah jadi anak muda, sekarang sudah jadi bapak-bapak. Ya, saya lihat itu, saudara-saudara. Kalau cintanya lagi aman-aman, ya toh, itu semangat pelayanan. Apalagi kalau dong pacaran di ini komunitas, sama-sama pacaran, saudara, di satu tempat melayani sama-sama. Bagus kalau lagi enak-enak semangat. Maka kalau ada masalah, itu bahaya nah. Itu saya mau kasih pelayanan juga nanti dia bilang tidak mau nah. Kalaupun pelayanan muka asam nah. Hanya masalah hati, itu baru masalah hati, belum penderitaan yang seperti ini. Tapi tentu penderitaan kehidupan kita ya tentu tidak selalu sama seperti yang dihadapi oleh mereka. Ya, hal-hal yang sederhana yang kita alami dalam hidup kita. Kita mau datang ibadah, kadang-kadang kawan ajak pi kafe kok hari Jumat kok. Lalu saudara bilang bisa, beta pelayanan nah, beta mau ibadah. Lalu kawan-kawan pasti bilang begini, lu ini terlalu suci, lu mau pi surga ya. Hidup kok karena mana? Lu kita lalu sok suci, lu kita lalu
Biasa begitu, itu penderitaan kecil. Nah kalau kita tidak kuat hanya begitu, apalagi penderitaan yang besar seperti begini. Kawan baru ajak kita tidak mau, lalu kawan olok, itu kita tidak mau. Iso enak, nanti kawan bilang apa? Urusan amat dengan kawan, nanti baru pergi. Ibadah dulu, amin. Saudara, lebih pentingkan kawan pun perasaan daripada Tuhan pun perasaan. Saudara, ini ciptaan, dia yang cipta saudara. Dia yang kasih nafas di saudara. Harusnya saudara tuh tahu diri dan lebih jaga dia pun perasaan daripada satu perasaan. Saudara harus lebih jaga perasaan Tuhan. Tapi kan kita kadang-kadang lebih jaga perasaan kawan. Toh, son enak pakai nanti karmane. Son bisa, lu harus jaga perasaan Tuhan. Ibadah dulu, amin. Main futsal nanti baru main. Jangan main di hari Jumat pas jam ibadah. Lu main-main, kenapa putus? Son betanya, memang sah. Makan-makan di kafe itu makanan tagai di lupung kerongkongan baru nanti baru makan ini ibadah cuma 2 jam. Asli itu lu mau pi makan di sana sudah. Lu mau pi main futsal lu pi main semuanya lu ibadah dulu. Kan 1 Timotius 4 ayat 8 kan bilang begitu. Latihan badan itu terbatas gunanya, saudara. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tinggal lu bagi atur mana jam olahraga, mana jam ibadah supaya keren. Jangan tiap hari saudara olahraga terus. Ibadah saudara kesampingkan. Dalam ibadah itu ada pujian penyembahan. Dalam ibadah itu ada firman. Nah saudara kalau tidak datang ibadah sama sekali. Nah saudara tidak dengar firman. Nah iman mau bertumbuh bagaimana? Sedangkan Roma 10 ayat 17 bilang. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Saudara tidak datang ibadah. Iman mau timbul bagaimana? Saudara tidak dengar firman. So begitu di rumah tidak pernah baca firman. Hanya main handphone. Scroll. Mantan pun TikTok. WA, Instagram, ini kalau sakit hati, berhenti sudah. Kalau putus ya putus. Jangan terlalu jadi laki-laki lemah. Jangan jadi perempuan lemah, kuat. Kalau suka putus Anda, sudah. Nanti Tuhan siapkan yang baru buat Anda. Ya, amin, saudara. Karena kalau saudara baik, ya toh, kalau saudara baik, dia putusin saudara. Saya tanya, yang rugi siapa? Hah? Ya dia tuh, bukan saudara tuh. Nah, kenapa saudara stres? Saudara baik nih, saudara baik. Wih, saudara terlalu baik. WhatsApp ju selalu saudara mulai duluan, ya toh. Makan ju saudara son mau jadi laki-laki gampang, ya toh. Bayar, berkorban, ya toh. Subuat semua, saudara-saudara. Makanya dia bilang begini, investasi juga jangan terlalu banyak. Tapi dia mau sok, ya sudahlah. Kalau lu mau sok, lu tulus silakan, lakukan, saudara. Pas putus, saudara, dia kasih putus saudara, dia jalan dengan laki-laki lain. Bukan saudara yang rugi, dia yang rugi meninggalkan orang yang baik seperti kamu. Amin. Jadi jangan berdiri kalau dia di kaca, ini kenapa ya? Kasihan. Jangan. Saudara kita lalu bikin stres diri. Saudara tuh berharga. Amin kok. Kok hanya dia saja. Kita lalu pusing itu nadus model. Sudah ada nadus lain. Amin. Lalu pusing dia model. Hanya masalah itu sesuatu mau datang ibadah le. Kasih semulai redup, semangat semulai redup. Jangan bangkit, amin. Lagian kau pacaran dengan dia nih, saudara. Selama ini pacaran dia tidak ada sesuatu yang baik yang saudara dapatkan. Yang ada rugi. Bukan hanya rugi uang, saudara, ya toh, tapi rugi waktu. Jalan dengan dia terus sampai son ibadah. Kalau sampai ada cowok atau cewek, pacar yang memisahkan Anda dari Tuhan, saudara, itu pacar yang tidak baik. Dengarin. Kalau sampai itu nyong atau cewek, pacaran dengan dia pisahkan Anda dari Tuhan, ibadah dia tidak mau, saudara ikut ibadah, mau melayani dia tidak mau, dia batasi, kasih putus laki-laki begitu, kasih putus perempuan begitu. Amin kok. Tuhan siapkan yang lebih baik. Jangan mau dengan perempuan laki-laki model begitu. Kau mau ibadah juga dia larang-larang. Lu siapa? Suami sebelum lu, istri sebelum lu larang-larang. So begitu, sekarang ini lucu, anak-anak kicim pacaran panggil bapak mama, tampar selalu. Bapak mama. Oh, dan paling hobi pacaran baru 2 hari bapak mama. Pernah dapat WA begitu, bilang, siapa yang ajar lu begini? Anak masih SMP. Halo pak, tampeleng selalu. Halo pak. Lu pikir dia yang kasih cek lu, makanya lu bapak di rumah yang kasih cek lu di sana. Lu halo pak di sini. Ya jadi begitu ya saudara ya. Jadi tolong ya anak-anak muda, jangan kasih kita tidak boleh redup. Makanya pesan Paulus kepada Timotius nih saudara-saudara, kobarkan ya. Kobarkan itu kasih karunia.
Nah, penderitaan yang dialami oleh Timotius ini berat. Tidak sama dengan penderitaan kita yang hanya sekedar putus pacar, hanya sekedar omongan orang. Itu kan hal-hal biasa. Tetap maju. Amin, saudara. Jangan terlalu, hidupmu tidak ditentukan perkataan orang. Dengar itu. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh dari orang omongan-omongan di luar. Dulu ya saudara bilang model ke lu ini kayaknya sudah ada masa depan. Memangnya lu yang atur masa depan. Kau Tuhan. Amin. Amsal 23 ayat 18 kan bilang begitu, saudara. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin ya. Jadi jangan hidupmu ditentukan oleh orang, dipengaruhi oleh orang. Jangan begitu. Tidak boleh begitu. Pandang Tuhan. Karena perkataan Tuhan jauh lebih penting dari perkataan siapapun yang perlu Anda pegang dalam hidup. Makanya Roma 12 ayat 11 dan ayat 12 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Untuk bisa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, kuncinya itu ada di bagian akhir, frasa terakhir itu. Dan bertekunlah dalam doa. Memang kalau Anda berdoanya jarang, tidak punya hubungan dengan Tuhan, memang sulit bagi Anda untuk bisa mengalami kekuatan, ketenangan, damai yang berasal dari Tuhan. Tidak bisa, saudara. Makanya saudara dalam ini hidup anak-anak muda, mau dalam situasi enak tidak enak tetap berdoa. Amin. Kalau sekarang Anda lagi senang-senang, lagi happy-happynya, kuat berdoa. Karena setelah itu nanti akan ada masalah. Pasti ada masalah. Tetap kuat dalam Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, ya. Memiliki relasi dengan Tuhan dalam hal doa, karena waktu kita berdoa kita sedang bicara dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, relasi yang kedua adalah baca Alkitab, saudara. Karena pada saat saudara baca Alkitab, Tuhan sedang bicara dengan Anda. Waktu saudara berdoa, saudara sedang bicara dengan Tuhan. Tapi saudara baca Alkitab itu Tuhan sedang bicara dengan Anda. Amin, saudara. Ini dua hal penting. Itu yang bikin saudara tetap kuat dalam badai, dalam penderitaan, dalam situasi sulit. Jadi Paulus ingin, saudara-saudara, Timotius mengingat bahwa ia telah menerima karunia rohani melalui penumpangan tangan Paulus, dan ia harus menggunakannya dengan penuh keberanian, ya. Jadi betul ya, kita juga harus terus mengembangkan talenta, karunia dan panggilan yang Tuhan berikan, saudara. Jangan sampai menjadi pasif atau malas di dalam iman kita. Harus terus kobarkan, ya saudara. Harus terus semangat, saudara, melayani Tuhan. Jangan redup, saudara. Tuhan tidak mau begitu. Makanya Matthew Henry berkaitan dengan ini, dia bilang begini, seorang teolog, dia bilang begini, yang dimaksudkan dengan mengobarkan karunia Allah adalah semua karunia dan anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya untuk memperlengkapinya bagi pekerjaan sebagai pemberita Injil, yaitu karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia luar biasa yang tercurah melalui penumpangan tangan Rasul Paulus. Inilah yang harus dia kobarkan, ia harus melatihnya dan dengan demikian mengembangkannya, saudara. Jadi memang ini berkaitan dengan karunia-karunia Roh Kudus, saudara, ya, kepada seorang Timotius. Anda harus kobarkan itu, kobarkan karunia Allah yang ada padamu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kita, saudara, ya, kalau kita orang percaya sungguh-sungguh, ya, orang percaya yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, saudara, ya, tentu ini merupakan langkah utama, saudara, supaya kita bisa mengalami karunia rohani, ya saudara, di dalam hidup kita. Karunia rohani itu kan kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita percaya kepada Yesus. Ya, apa itu karunia rohani, ya saudara? Ya, karunia rohani adalah kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita percaya kepada Yesus, saudara. Ini yang Rasul Paulus maksudkan. Memang Timotius, kamu akan berada dalam situasi yang sulit, tidak mudah. Dalam pelayanan kamu akan ditolak. Dalam pelayanan kamu akan mengalami penderitaan. Dalam pelayanan kamu mungkin kamu akan diizinkan mengalami penganiayaan, ya, dan lain sebagainya, hal-hal sulit. Tapi ingat, saudara, ya, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, kobarkan terus, ya, karunia Allah yang ada padamu. Jadi ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Tentu tujuan karunia-karunia ini untuk memperlengkapi Timotius, ya, untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, di ayat yang ke-7 kalau kita lihat lagi,
lanjut terus di ayat yang ke-7 kan. Dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang dipimpin oleh roh Allah tidak malu, bahkan tidak takut bersaksi tentang Tuhan. Sekali lagi, orang yang dipimpin oleh roh Allah tidak malu, bahkan tidak takut bersaksi tentang Tuhan. Makanya Paulus ingatkan Timotius di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ya, Paulus bilang begini kepada Timotius, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi bagi Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia, saudara. Apa itu bersaksi? Ya, bersaksi adalah tindakan menceritakan atau menyampaikan pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Itu yang namanya bersaksi. Bersaksi adalah tindakan menceritakan kebaikan Tuhan, ya, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Jadi Paulus maunya begitu, tetap bersaksi atau jangan malu bersaksi, karena memang ada banyak orang yang malu bersaksi. Saya percaya orang yang malu bersaksi tentang Tuhan, orang yang malu menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, saya percaya dia bukan orang percaya. Dia tidak percaya sungguh-sungguh dan tidak ada Roh Kudus. Orang ada Roh Kudus pasti berani kasih tahu bahwa beta ini begini karena Tuhan. Beta usaha baksoto, tambah hari tambah maju, itu kasih karunia Allah. Beta usaha rumah makan ini, rumah makan itu, ya. Saya usaha online kakanana, saya punya usaha online apa juga, pakaian-pakaian kaniang, tambah maju. Itu karena kasih karunia Allah, saudara. Jangan malu bersaksi, tapi banyak orang yang malu bersaksi tentang Tuhan. Malu bersaksi, makanya ini Paulus sampaikan kepada Timotius, kobarkan ya kasih karunia Allah, tetap semangat, jangan redup. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oleh karena itu, ya bersaksi tentang Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan malu kamu bersaksi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita tuh luar biasa. Bagaimana mungkin kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan? Saya sering bilang begini, seringkali kita tuh kalau diajak oleh pacar ya, diajak oleh pacar misalnya, sayang siap-siap sudah beta mau traktir makan di mana, di Lipo, makan di mana tuh, pokoknya yang di atas untuk Ichiban dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada berkat sedikit beta beli pakaian ya, kasih sayang. Saudara pasti senang bukan? Anak-anak muda kalau begitu kan, senang sekali. Dan mulut saudara tidak mungkin bisa Anda tahan untuk tidak menceritakan kepada orang. Anda pasti ceritakan. Kalau kesedihan tuh kita bisa keep. Kita sedang bersedih, ada dalam masalah, kadang-kadang kita tidak mau ceritakan orang. Kita mau keep sendiri, di hadapan orang kita senyum. Shalom, asik kita pun senyuman. Padahal hati ada merana, maksudnya ada masalah. Tapi di hadapan orang kita tidak mau cerita. Tapi untuk kesenangan, untuk sukacita, saudara, ya. Kita tidak mungkin bisa keep. Kebahagiaan itu kita tidak bisa keep. Kita mau ceritakan di orang. Tahu kok sondai, setelah dia punya pacar traktir dia makan semua, lalu beli kes dia pakaian, beli kes dia jam dan lain sebagainya. Ya tuh pasti dia juga ada kepingin ini yang beli ini dia yang beli. Kayak gitu toh. Kita pasti ceritakan begitu. Kebaikan pacar kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan sahabat kita ceritakan di orang lain. Dia terlalu baik. Betapa kurang ajarnya kita, saudara, tidak menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dia lakukan dalam hidup kita, saudara. Ya, dia telah menyelamatkan saya dan saudara. Bahkan setiap hari, saudara, dia menolong setiap kita. Bagaimana mungkin kebaikan Tuhan kita tidak ceritakan kepada orang lain? Itu kurang ajar, saudara. Karena tentu keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara melebihi apa? Melebihi traktiran yang kamu terima dari pacarmu di rumah makan yang mahal seperti Kalapa mungkin. Ya, melebihi keselamatan yang dia berikan bagi kita tuh melebihi apa, saudara? Jam tangan kah, sepatu kah, atau pakaian kah yang dia beli, merek apapun, tidak ada yang bisa menyamai keselamatan yang dia berikan kepada saudara. Tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin kita tidak menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Amin. Dimulai dalam keseharian kita, saudara. Orang tanya apa, saudara harus jawab itu semua Tuhan. Amin. Seperti yang saya bilang di part 1 dan part yang kedua dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Orang yang mengalami kasih karunia Allah itu akan terlihat dari pengakuannya. Ya, Paulus bilang begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Saudara lihat. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam satu ayat ini saja 3 kali Paulus ngomong tentang kasih karunia Allah. Membukanya dengan kasih karunia, menutupnya juga dengan kasih karunia. Ini penting saudara. Pencapaian apapun dalam hidup ini kita harus tetap bilang semua karena Tuhan. Amin saudara. Itu tidak hanya sekedar pengakuan yang keluar dari mulut saudara waktu saudara mungkin sedang berdoa dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau dalam hubungan keseharian kita ceritakan. Ini keberhasilan Tuhan. Saya bisa kuat begini Tuhan. Punyong yang begitu ganteng tuh putus beta biasa sah itu Tuhan. Nah gitu. Kasihan ya, ada yang sakit hati begitu ya. Tapi sudah Tuhan pasti hibur saudara. Amin. Saudara yang terlalu bersedih. Saudara di hadirat Tuhan tuh tempat ternyaman terbaik saudara. Untuk saudara dihibur oleh Tuhan. Kadang-kadang memang kawan kalau ajak tuh sepertinya ke jalan-jalan, makan, menghibur. Tapi itu hanya habis di situ. Pulang sampai di rumah merana kembali. Pegang dada, aduh kasihan ya. Karena apa kok beta begini ya? Begitu yang terjadi dalam hidup. Manusia itu begitu, janji lain bikin lain. Amin. Amin. Nah gitu. Janji lain bikin lain, omong lain bikin lain. Pak Yan dibilang kelainan, ya itu gitu. Tapi Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kita, ya saudara. Dia Tuhan yang baik. Makanya penting bagi kita untuk memahami hal ini, ya bersaksi tentang Tuhan. Itu yang Paulus mau dari Timotius. Ayo, ya kobarkan, ya kasih karunia Allah, kobarkan, ya semangatmu harus tetap menyala, ya. Harus tetap menyala dalam hal bersaksi tentang Tuhan. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Memang susah orang-orang yang tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami saudara, jamahan Tuhan. Kasih Tuhan memang dia mau cerita apa coba saudara. Kan saudara tidak bisa cerita karena saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya ini momen terbaik ibadah tuh datang di Tuhan. Sungguh-sungguh berikan hidupmu pada Tuhan. Saudara akan rasa Tuhan pun pelukan tuh beda nah. Tuhan pun saudara cinta untuk kita tuh beda nah. Dia pun kasih buat kita tuh beda nah. Dengan kasih-kasih di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Tuhan pun beda. Tuhan yang lakukan bagi Anda tuh beda saudara. Nah, Anda perlu rasa itu. Baru memang Anda bisa bersaksi tentang Tuhan. Saudara. Ada juga orang yang semangat bersaksi tentang Tuhan. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Atau dia tidak mengalami jamahan Tuhan. Ada tidak model begitu? Ada. Kalau ngomong tentang Tuhan, jago mati pung. Hafal ayat. Padahal pembohong gitu. Hafal ayat, hebat khotbah. Pelayanan jago. Dia hidup tidak mencerminkan. Tidak ada buah yang bisa dilihat oleh orang, bahkan dinikmati oleh orang lain. Karena ternyata itu cuma action saja di panggung. Itu cuma satu trik yang dilakukan di atas panggung. Sebenarnya dia tidak begitu. Saya berharap kembali lagi di bagian yang kita baca di ayat yang ketiga, Paulus bilang, layanilah Tuhan dengan hati nurani yang murni. Jadi mari kita bersaksi tentang Tuhan. Sekali lagi bersaksi adalah tindakan menceritakan atau menyampaikan pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup seseorang. Kalau kita tidak bersaksi tentang Tuhan ya di depan manusia, tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hadapan manusia, tidak mau mengakui Tuhan di depan manusia, Tuhan juga tidak mau mengakui kita. Seturut Matius pasal 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi jangan menyangkal, saudara ya. Jadi tolong bersaksi, saudara. Ya, meskipun ada orang juga yang menyangkal Tuhan itu dalam bentuk perbuatan, toh dia kalau ngomong Tuhan hebat, tapi dia menyangkal Tuhan lewat perbuatan. Ada yang model begitu. Titus 1 ayat yang ke-6 kan bilang begitu. Titus 1 ayat yang ke-6, perhatikan.
Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saya berharap kita tidak ada di kelompok ini, saudara. Kita adalah anak-anak muda yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita evaluasi diri kita. Waktu kita terpuruk, siapa yang tolong kita? Waktu kita terpuruk, kita berharap ada teman, ada sahabat yang mengerti air mata kita, yang bisa menenangkan kita. Tapi tidak semua sahabat atau teman itu bisa menemani saudara waktu saudara sedang terpuruk. Tidak selalu begitu. Memang ada juga, tapi saya percaya itu teman yang cinta Tuhan yang begitu. Tapi kebanyakan saudara, teman, sahabat itu hanya mau yang enak dari saudara. Giliran saudara ada parah, giliran saudara ada jatuh, giliran saudara ada dalam situasi yang sulit, dia pergi tinggalkan Anda. Tapi waktu dia pergi tinggalkan Anda dan Anda merasa tidak ada satu orang pun yang ada dengan saya. Dengar, yang lain tidak ada bersama dengan kamu. Tapi ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini menarik saudara ya. Jadi mari kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah Paulus memberikan nasihat, ya, dorongan kepada Timotius, lalu di ayat pamungkas yang kita baca dalam ayat yang ke-9 itu, saudara, di ayat yang ke-9 itu, saudara, ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, di sini ada penguatan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ada nasihat, ya, ada dorongan supaya Timotius itu hidup atau melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ada dorongan daripada Paulus kepada Timotius supaya mengobarkan kasih karunia. Tetap semangat, semangatmu jangan redup, tetap menyala, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, lalu dia bilang tadi bersaksi, ya, ayo bersaksi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ya, setelah dorongan dan juga nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, di bagian ini ada penguatan, ya, ada penguatan untuk Timotius, saudara, supaya Timotius ingat baik-baik. Di ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, saudara. Ini merupakan penguatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius memang akan berhadapan dengan situasi-situasi sulit, saudara. Bahkan Paulus memberikan dorongan, ayo bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Tetap semangat, ya. Kobarkan terus kasih karunia Allah. Tapi di bagian ini, ayat yang ke-9, dia kasih penguatan. Karena Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Yang menyelamatkan kita itu Tuhan, saudara. Kita kan tahu keselamatan karena kasih karunia, saudara. Tidak ada keselamatan karena perbuatan baik, tidak ada. Kita selamat karena kasih karunia. Perbuatan baik itu adalah akibat atau manifestasi atau bentuk ucapan syukur dari keselamatan yang kita sudah terima dalam hidup ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita ini sudah selamat waktu kita beriman kepada Yesus. Lagian kita bisa beriman kepada Yesus pun iman itu dikaruniakan kepada saya dan saudara. Alkitab bilang Dialah yang menyelamatkan kita. Ini harus menjadi dasar dari pelayanan-pelayanan kita. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan karena tentu saudara, Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita di atas kayu salib. Amin. Dia bilang jangan malu bersaksi tentang aku karena Dia sudah selamatkan kita. Makanya jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Anak-anak muda, semangat bersaksi tentang Tuhan, saudara. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan yang panggil kita. Saudara bisa datang sini. Saya percaya Tuhan yang tarik saudara datang sini. Apalagi sampai saudara memberi diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan yang tarik Anda. Bukan karena kekuatan Anda. Itu semua kasih karunia.
Amin. Nah ini harus menjadi dasar dari pelayanan-pelayanan kita. Dia yang selamatkan saya, dia yang memanggil saya dengan panggilan kudus. Kalau Anda paham ini dengan baik, bahkan mengalami hal ini dalam hidupmu, Anda akan semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Yohanes 6 ayat 44 bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, dulu kita hidup ini rusak toh, saudara-saudara, jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Dan tentu orang yang jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, tentu hidupnya rusak. Nah sekarang saudara-saudara, kita hidup makin hari makin dibaharui, makin hari menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa secara rohani, mature secara rohani, saudara-saudara. Ya tentu kita sadar benar bahwa itu semua karena Tuhan. Amin. Dia yang tarik kita. Kalau kita terus hidup di dosa, terus dalam kegelapan, terus mati dalam dosa, mati dalam kehidupan tanpa mengenal Allah, ya selesailah kita. Tapi sekarang kita mengerti pelayanan, saudara. Dia bawa kita pelan-pelan, ya, dari mengenal Tuhan, lalu dia izinkan kita melayani pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Itu kasih karunia Allah. Amin, saudara. Bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu. Makanya kalau dikasih kesempatan pelayanan, koordinator tulis namamu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Anda mau bergabung dengan youth dan mau melayani bersama, kalau namanya ada di grup, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Anda tidak lakukan buat saya, tidak. Anda lakukan buat Tuhan. Amin, saudara. Kita semua ini lakukan semua untuk Tuhan. Termasuk saya yang khotbah, saudara yang pimpin nyanyi, saudara yang main musik, saudara yang terima tamu. Ini semua ini pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh. Tidak ada bilang, oh dia ya khotbah, itu lebih cocok dihargai. Siapa yang bilang, saudara? Saudara terima tamu pun Tuhan hargai saudara. Amin. Mungkin orang tidak hargai saudara, Tuhan hargai saudara. Saudara terima tamu dengan senyuman yang tulus dari hati yang tulus, hati yang penuh damai, hati yang diubahkan Tuhan. Itu kan luar biasa, saudara. Makanya saudara perlu betul-betul pegang ayat yang tadi, saudara, ya. Bahwa dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita dengan panggilannya yang kudus. Aduh, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan nih, coba saudara bisa renungkan ya. Melihat ke belakang hidupmu yang penuh dengan kehancuran dan lain sebagainya. Kehidupan anak-anak muda ini kan aduh hancur pun toh. Mungkin kita pernah seks bebas, mungkin saudara. Kita ada buat hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang kita ditipu oleh setan, tapi jangan mau ditipu oleh setan. Datang di Yesus, dia terima Anda apa adanya. Datang di dia, mengaku dosamu, dia mengampuni kamu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tidak ada orang yang tidak punya latar belakang buruk. Semua punya latar belakang buruk. Amin, saudara. Tapi dengar, Tuhan mampu menolong Anda, menjadikan Anda ciptaan baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Mengaku dosa kita dulu. Mengaku dosa, datang pada dia, mengaku dosa kita. Ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada. Dia mampu menyelesaikan. Dan dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Anda hanya diminta beriman dan percaya kepada dia. Amin, saudara. Dan kalau Anda percaya dia sungguh-sungguh, saudara, Anda mengalami kasih jamahan pertolongan Tuhan. Itu yang membuat Anda akan bersemangat. Bukan redup, semangat, saudara. Ya, menyala-nyala, berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan dengar, dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, tidak sia-sia. Meskipun banyak orang bilang kita habiskan waktu dengan percuma, dengan duduk di persekutuan, dengan duduk di ibadah kaum muda, hanya buang-buang waktu. Itu pandangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Anda yang kenal Tuhan, dengar baik, Anda duduk di sini, dengar firman, melayani pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.